Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku, Ivon Margiati. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat ya, amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi untuk membahas tentang soal seleksi kompetensi bidang tentang kearsipan. Nah, siapa nih yang kalian daftar arsiparis, pengelola kearsipan, pengadministrasi kearsipan, dan yang lain yang tentang arsip-arsip? Semoga dengan adanya video aku ini bisa membantu kalian dalam belajar sebelum mengikuti tes seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2020. Dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku tentang soal kearsipan, kalian boleh klik subscribe, like boleh, komen juga boleh, share ke teman-teman kalian jika video aku bermanfaat. Yuk langsung kita lihat aja beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kearsipan di Indonesia. Ini sebelumnya aku kasih dulu untuk kalian tentang peraturan yang mengatur masalah kearsipan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini kalian harus tahu Undang-Undang Kearsipan itu nomor berapa, tahun berapa, harus hafal di luar kepala. Lebih baik lagi kalian tahu nih isi dari undang-undang itu apa saja di dalamnya, mengatur mengenai apa saja. Nah, kalian ketika sudah memahami isi dari peraturan tersebut, undang-undang tersebut, insya Allah ketika ada soal, ada pertanyaan tentang kearsipan, itu bisa jadi dasar kalian untuk menjawab pertanyaan. Nah, terus peraturan perundang-undangan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang penyusutan arsip. Yang keenam, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia atau biasa kita sebut ANRI. Yang ketujuh, Surat Edaran Nomor SE/01/1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip. Yang kedelapan, Surat Edaran Nomor SE/02/1983 tentang pedoman umum untuk penentukan nilai guna arsip. Dan yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Nah, ini aku share beberapa peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Kalau ada kalian atau teman-teman semuanya yang tahu tentang peraturan perundang-undangan yang belum aku sebutin di sini, boleh kalian tulis di kolom komentar supaya semakin lengkap dan teman-teman yang lain bisa melihatnya. Nah, untuk soal yang pertama, ini aku kasih kisi-kisi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang asas kearsipan. Berapa jumlah asas kearsipan? A11, B12, C13, D14, dan E17. Jawabannya adalah yang D14. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan ada 14 nih teman-teman. Yang pertama, kepastian hukum, kedua, keautentikan dan keterpercayaan, 3, keutuhan, 4, asal-usul atau principle of provenance, 5, aturan asli atau principle of original order, 6, keamanan dan keselamatan, 7, keprofesionalan, 8, keresponsifan,
9 keantisipatifan, 10 kepartisipatifan, 11 akuntabilitas, 12 kemanfaatan, 13 aksesibilitas, dan 14 kepentingan umum. Soal yang kedua, masalah kadaluarsa arsip juga turut dipelajari dalam administrasi kearsipan sebab berkaitan dengan masalah A. Pemusnahan arsip dan penilaian arsip, B. Pemusnahan arsip dan pembuktian arsip di pengadilan, C. Penilaian arsip dan keterbukaan arsip, D. Keterbukaan dan ketertutupan arsip. Jawabannya adalah yang B. Pemusnahan arsip dan pembuktian arsip di pengadilan. Soal nomor 3. Suatu daftar yang berisi kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan disebut A. Kadaluarsa arsip, B. Nilai guna arsip, C. Jadwal retensi arsip, D. Arsip dinamis. Jawabannya adalah yang C. Jadwal retensi arsip. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah kegunaan disusunnya suatu jadwal retensi arsip kecuali A. Dapat mengetahui kapan ditandatanganinya suatu naskah atau dokumen, B. Mempermudah penyelenggaraan penyusutan arsip, C. Mengatur penyelenggaraan pemusnahan arsip secara terencana, D. Dapat mengetahui kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Jawabannya adalah yang A. Dapat mengetahui kapan ditandatanganinya suatu naskah atau dokumen. Lanjut ke soal nomor 5. Peranan arsip dalam peradilan tata usaha negara atau PTUN adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai bahan informasi untuk pengambilan keputusan pejabat TUN atau tata usaha negara ya. B. Sebagai informasi awal untuk memulai penyidikan. C. Sebagai alat bukti dalam proses sidang PTUN. D. Memperkuat keputusan yang diambil hakim dalam suatu perkara. Jawabannya adalah yang B. Sebagai informasi awal untuk memulai penyidikan. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip adalah A. Surat Edaran nomor SE-02/1983, B. Surat Edaran nomor SE-01/1981, C. Kepres nomor 26 tahun 1974, D. PP nomor 34 tahun 1979. Jawabannya yang A. Surat Edaran nomor SE-02/1983. Lanjut ke soal nomor 7. Maaf nih teman-teman, hujannya deras banget. Terus delalah di depan rumah ada ini di depan kamar kanopi. Jadi ini suaranya masuk ke video ya, maaf banget. Tapi semoga ini tidak mengganggu kalian semua ya untuk belajar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang masalah penanganan arsip inaktif adalah A. Surat Edaran nomor SE-01/1981, B. Surat Edaran nomor SE-02/1983, C. Kepres nomor 26 tahun 1974, D. PP nomor 34 tahun 1979. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Surat Edaran nomor SE-01/1981. Soal nomor 8. Kegiatan pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan penerimaan surat, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat disebut A. Asas sentralisasi, B. Asas desentralisasi, C. Asas gabungan, D. Dikontrol sentralisasi. Jawabannya adalah yang B. Asas desentralisasi.
Lanjut ke soal nomor 9, rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat agar warkat itu dapat ditemukan kembali secara tepat. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. File, B. Filing, C. Filing system, D. Filing prosedur, E. Filing manual. Jawabannya adalah yang C. Filing system. Oke, lanjut ke soal nomor 10, soal yang terakhir. Arsip inaktif yang oleh unit kerja setelah diadakan seleksi dan diserahkan penyimpanannya ke unit kearsipan pada instansi bersangkutan disebut A. File, B. Record, C. Arsip, D. Index. Jawabannya adalah yang B. Record. Nah, ini aku sekalian jelasin ya teman-teman. Untuk pengertian file itu adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih diperlukan dalam proses administrasi secara aktif. Jadi masih secara langsung digunakan. Kalau arsip itu adalah arsip statis yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia Pusat atau daerah. Jadi jelasnya bahwa arsip statis adalah arsip-arsip yang tidak secara langsung digunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nah, sedangkan bedanya indeks itu adalah suatu alat bantu untuk mengetahui nomor file yang diberikan kepada sesuatu rekanan atau nasabah atau nama bila nama nomor bersangkutan tidak diketahui. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai nih video aku untuk soal seleksi kompetensi bidang kearsipan part 4. Semoga kisi-kisi aku ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian lolos untuk menjadi ASN tahun 2020. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.